Pagi itu, seperti biasa, kabut tipis masih menggantung di halaman sekolah dasar di pinggiran desa. Bangunan tua dengan cat yang mulai mengelupas itu menjadi saksi perjalanan panjang seorang guru honorer bernama Pak Raka. Sudah 12 tahun ia mengabdi di sekolah itu. Bukan waktu yang sebentar. Ia datang lebih pagi dari siapapun, membuka gerbang, menyapu halaman, bahkan terkadang memperbaiki meja rusak dengan tangannya sendiri. Gajinya tak pernah pasti. Kadang Rp300.000 sebulan. Kadang Rp500.000. Bahkan pernah tidak digaji selama 2 bulan, dengan alasan dana bos belum turun. Namun Pak Raka tetap bertahan. Anak-anak butuh saya, katanya setiap kali istrinya bertanya, sampai kapan? Di dalam kelas, suaranya selalu hangat. Anak-anak, siapa yang bisa baca ini? Tangan kecil terangkat, mata berbinar penuh harapan. Mereka tak pernah peduli status Pak Raka. Bagi mereka, ia adalah guru. Titik. Bahkan seringkali, murid-murid lebih dekat dengannya dibanding guru PNS. Pak Raka sabar. Ia tidak marah saat muridnya salah. Ia tidak mengeluh saat harus mengajar kelas rangkap karena kekurangan tenaga. Ia hanya tersenyum, walau di balik itu, beban hidupnya terus menumpuk. Suatu hari, kabar itu datang. Rapat mendadak di ruang guru. Kepala sekolah duduk dengan wajah tegang. Di sampingnya ada beberapa berkas. Bapak Ibu, ada kebijakan baru dari atas. Semua guru terdiam. Kita diminta untuk merapikan data tenaga pengajar, dan kemungkinan, beberapa guru honorer akan dihentikan. Ruangan itu langsung terasa sesak. Pak Raka diam. Tangannya menggenggam lututnya erat. Seolah ia sudah tahu, arah angin akan berhembus kemana. Beberapa hari kemudian, namanya dipanggil. Pak Raka, mohon maaf, ini keputusan berat. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Kami tidak bisa memperpanjang tugas Bapak mulai bulan depan. Sunyi. Tak ada suara. Hanya detak jantung yang terasa semakin keras. Alasannya, kuota, dan kebijakan pusat. Jawaban yang terdengar dingin. Terlalu dingin untuk seseorang yang sudah mengabdi lebih dari 1 dekade. Hari terakhirnya mengajar tiba. Tak ada upacara perpisahan. Tak ada penghargaan. Hanya kelas kecil dengan anak-anak yang belum mengerti apa yang sedang terjadi. Pak, besok ngajar lagi kan? Tanya seorang murid polos. Pak Raka tersenyum. Iya, belajar terus ya, walaupun tanpa Bapak. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Saat bel pulang berbunyi, ia berdiri lama di depan kelas. Menatap bangku-bangku kayu, papan tulis yang penuh coretan, dan suara tawa yang selama ini menjadi alasan ia bertahan. Ia mengelus meja guru perlahan, seakan pamit. Di luar, ia berjalan melewati gerbang sekolah. Gerbang yang dulu selalu ia buka setiap pagi. Kini terasa seperti pintu yang menutup masa depannya. Di rumah, istrinya menyambut dengan senyum. Gimana hari ini? Pak Raka diam sejenak, lalu duduk. Aku, sudah tidak mengajar lagi. Sunyi. Anaknya yang masih kecil menatapnya polos. Bapak libur ya? Pak Raka tersenyum pahit. Iya, libur yang panjang. Hari-hari berikutnya terasa berat. Ia mencoba mencari pekerjaan lain. Menjadi buruh bangunan. Menjadi tukang ojek. Apa saja, demi bertahan hidup. Namun setiap kali melihat anak-anak berseragam sekolah lewat, hatinya seperti diremas. Suatu sore, seorang mantan murid datang. Pak, saya lulus, dan sekarang masuk SMP favorit. Pak Raka terdiam. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih ya, Pak, karena dulu sabar ngajarin saya. Kalimat itu, sederhana, namun lebih berharga dari gaji yang tak pernah cukup. Pak Raka tersenyum. Mungkin namanya sudah dihapus dari daftar guru. Namun tidak dari ingatan murid-muridnya. Kisah Pak Raka bukan satu-satunya. Di banyak tempat, ada ribuan guru honorer yang mengabdi tanpa kepastian. Mereka bukan tidak dibutuhkan, hanya saja, sistem belum sepenuhnya berpihak. Dan ketika mereka dihapus, yang hilang bukan hanya pekerjaan, tetapi juga harapan, pengabdian, dan bagian dari masa depan anak-anak bangsa.